Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.3, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian serta transpos. Nah, model pembelajarannya yaitu yang pertama, nanti kalian akan mendengarkan penjelasan dari saya, lalu kalian akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok nanti mengerjakan kartu soal. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mampu mengoperasikan operasi matrik pada masalah kontekstual. Sebelumnya masih ingat tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel? Insya Allah. Karena masih ada yang belum ingat, masih udah ada yang ingat, kita ingatkan lagi tentang sistem persamaan. Misalkan Ando membeli 2 buku dan 3 pensil dengan harga 7.000. Di toko yang sama, Andi membeli 3 buku dan 2 pensil. Itu kita misalkan bukunya, kita misalkan X, pensil, kita misalkan Y. Nah, untuk membuat persamaannya, kan tadi Ando membeli 2 buku dan 3 pensil dengan harga 7.000. Dan yang kedua, Andi membeli 3 buku ditambah 2 pensil dengan harga 8.000. Nah, dari 2 persamaan ini nanti kita substitusikan. Masih ingat kan substitusi? Masih. Nah, nanti setelah kita substitusikan, kita akan mengetahui nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya itu berapa, dan kalian akan mengetahui harga satu bukunya berapa, satu pensilnya berapa, seperti itu. Untuk contohnya kalian bisa selanjutnya misalkan dalam toko buku A, stok buku matematikanya itu 38, fisika 25, kimia 20, dan biologi 8, seperti pada tabel PPT itu. Nah, untuk itu kan kalian belum bisa mengerjakan kan kalau kalian belum mengetahui definisi matriks itu seperti apa kan? Ya. Nah, untuk pengertian matriks sendiri itu yaitu sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang ataupun persegi dengan anggota yang ditulis mendatar itu disebut baris dan yang menurun itu disebut kolom. Dan semua anggotanya terletak pada kurung biasa ataupun kurung sudut. Nah, dari tabel itu bisa kita rubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Kita bentuk matriks, misalkan matriks A. Pada baris A, baris B, baris C itu untuk toko A, toko B, dan toko C. Untuk buku matematikanya ada berapa yang toko A? 38. Terus buku fisika ya? Iya. Fisikanya 25. Buku kimia 20. Biologi 8. Nah, untuk toko B buku matematikanya 35. Fisika 18. 24. 5. Terus untuk toko C 6. 21. 19. 17. Nah, disebut matriks itu tadi syaratnya harus dibuat atau anggotanya itu di dalam kurung. Nah, kurung dalam matriks itu bisa seperti ini ataupun siku seperti ini. Nah, dari matriks ini kan ini baru disebut dengan matriks. Selanjutnya ordo pada matriks. Kalau ordo matriks itu jika suatu matriks A untuk anggota, untuk baris pertama, untuk baris itu disebut M, untuk kolom itu N. Jadi kalau ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, untuk 3. Terus kalau kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk
ordo matrik untuk ordo matrik ini itu ordonya berapa? 3 kali 4. Nah, seperti itu, atau contoh lain bisa di contoh PPT itu. Selanjutnya matrik-matrik khusus. Yang pertama matriks kolom dan matriks baris. Untuk matrik kolom itu jika suatu matrik A itu ordonya M kali 1 atau barisnya ada tak terhingga atau 1 terserah, terus pokoknya kolomnya itu ada 1 seperti contoh di PPT itu. Kalau matrik baris itu kebalikannya, barisnya ada 1, kolomnya ada tak terhingga seperti itu. Selanjutnya matriks 0. Jika semua anggota suatu matrik merupakan angka 0, berarti itu disebut matriks 0. Nah, contohnya seperti itu. PPT udah ada ya? Nah, selanjutnya matrik persegi. Kalau matrik persegi itu matriks yang mempunyai ordo M kali M. Atau misalkan ordonya 3 kali 3. Contohnya seperti di PPT itu bisa. Atau misalkan ini ordonya kan 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya ada 3 toh. Iya. Nah, ini baru disebut matrik Persegi. Kalau 3 kali 4 tadi itu disebut matrik persegi. Selanjutnya matrik diagonal, yaitu matrik persegi dengan anggota diagonalnya sekurang-kurangnya 1 dan bukan 0. Jadi misalkan diagonal itu ini ya yang disebut diagonal itu. Iya. Jadi ininya itu nggak boleh angka 1 ataupun angka 0. Tetapi yang lain ini itu angka 0. Kalau matriks skalar, jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33. Maksudnya A11, A22, A33 itu misalkan A11 berarti anggota matrik baris pertama kolom pertama. Kalau A22 baris kedua kolom kedua dan seterusnya. Kalau matriks skalar diagonalnya itu harus sama, tapi enggak 0 dan tidak 1. Kalau diagonal tadi bebas angkanya, kalau skalar itu harus sama. Selanjutnya matrik identitas. Ini juga hampir sama ya. Kalau matrik identitas itu diagonalnya harus angka 1. Kalau ordonya 3 kali 3, biasanya matrik identitas itu ditulis dengan I3. Kalau 2 kali 2 biasanya ditulis dengan I2. Sekarang matrik transpos. Misalkan diketahui ordo matrik A adalah M kali N, matrik A transpos ditulis dengan A pangkat P besar ataupun A pangkat P kecil, itu sama aja. Yang berordo N kali M atau seperti ini. Kalau matrik transpos itu misalkan matrik A-nya seperti ini, matrik transposnya itu dibuat untuk baris itu dibuat kolom. Ini aja ya. Jadi dibuat kolom berarti 38, 25 dan 20. Nah, untuk baris kedua jadi berarti kolom kedua, diletakkan di kolom kedua. Seperti ini. Dan selanjutnya ya. Iya. Selanjutnya kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B itu dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama dan anggota-anggota yang bersesuaian juga Sama. Contohnya bisa dilihat di PPT itu. Selanjutnya operasi pada matriks. Misalkan tabel itu dibuat matriks, bisa kan membuat tabel? Bisa. Ya, seperti awal tadi ya. Iya. Nah, misalkan untuk ujian pertama itu kita buat matrik A, ujian kedua dibuat matrik B, ujian ketiga buat matrik C, yang jumlah kita buat matrik E. Berarti kita buat matriknya untuk angkanya 94, 90, 90, 85, 85, 87, 87, 76, 6, 79, 9, 82, 82, 81, 81, 86,
86, 88, 88, 75, 75, 72, 72, 84, 84, 81, 81, 97, 97, 94, 94. Untuk matriks C 91, 91, 94, 94, 94, 94, 88, 88, 92, 92, 90, 90, 80, 80, 83. 83. Nah, untuk penjumlahan pada matriks itu elemen yang seletak. Berarti kan misalkan yang ini dulu ya. Berarti kan itu A11. Ini B11-nya kan berarti yang ini. Kalau yang ini C11. Itu dijumlahkan. Hasilnya nanti diletakkan di D11. Ya. Konsepnya seperti itu. Kalau yang ini berarti A12 ditambah yang B12 dan C12 diletakkan di D12. Jadi seperti itu ya. Ya. Akhirnya udah bisa kan? Bisa. Tinggal dijumlahkan. Ya. Nah, seperti yang ada di PPT itu ya. Dua matriks dapat dijumlahkan itu jika mempunyai ordo yang sama. Bentuk matriksnya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks tersebut. Seperti itu ya. Ya. Untuk contoh lain bisa dilihat di PPT itu. Sekarang pengurangan pada matriks itu hampir sama dengan penjumlahan. Cuma bedanya kalau penjumlahan kan dijumlah, kalau pengurangan ya kurangi seperti itu. Cara penghitungannya juga sama. Jadi kalau misalkan ini dikurangi yang ini, dikurangi yang ini, hasilnya diletakkan di sini. Seperti itu ya. Ya. Paham sampai sini? Paham. Atau contoh yang bisa dilihat itu contoh lain di PPT itu. Selanjutnya perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks itu ada dua. Yang pertama perkalian matriks dengan skalar. Kalau skalar itu biasanya C. C itu biasanya yaitu suatu bilangan. Misalkan pada matriks P-nya sama dengan A, B, C, D. Nah, misalkan kalau skalar itu contohnya ya 4P. Berarti kan 4 dikali matriks P kan. Berarti tinggal ditulis seperti ini. Jadi kita kalikan setiap elemennya. Berarti 4 dikali A 4A, 4 kali B 4B, 4C, 4D. Seperti itu. Kalau skalarnya dinamakan skalar itu 4-nya. Kalau P itu matriks. Dalam perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian matriks dengan matriks itu kalian harus lebih teliti lagi untuk mengerjakannya, untuk menjumlahkan atau mengalihkannya ya. Iya. Perkalian matriks itu sistemnya seperti ini. Misalkan matriks A-nya anggotanya A, B, C, D. Terus matriks B-nya itu E, F, G, H. Jadi kalau perkalian matriks itu sistemnya pokoknya baris kali kolom. Jadi perkalian matriks A kali B itu A kali E ditambah B kali G. Ini dikurung ya? Iya. Terus berarti kalau yang sini berarti A kali F ditambah B kali H. Yang bawah juga C kali E ditambah D kali G. Jangan lupa dikurung. C kali F ditambah D kali H. Seperti itu. Untuk kalau ini permisalan ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT itu. Kalau angka seperti itu ya. Ya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Mulai berhitung ya dari belakang pojok kanan. 1, 2, 3, 4. Dah. Nah, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan peraturan atau langkah pengerjaan kartu soalnya.
Nanti perwakilan kelompok kalian maju ke depan mengambil kartu soal yang pertama. Selanjutnya nanti kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan. Nah setelah itu kalian nanti saya beri waktu 5 menit cukup? Cukup atau 10 menit? Ya, enggak apa-apa. Ya 10 menit untuk mengerjakan ya. Ya. Lalu untuk kelompok yang jawabannya benar itu nanti bisa mengambil kartu soal kedua dan mengerjakannya lagi. Kalau kelompok yang salah nanti kalian bisa mengerjakan kartu soal yang kartu soal pertama tadi ya. Jadi harus benar dulu biar kalian itu paham. Untuk kelompok yang nanti jawabannya dua-duanya bisa benar semua, ibu kasih hadiah. Sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil kartu soalnya. Nah, kalian kerjakan dengan teliti, dengan cermat, oke? Oke, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan? Tidak. Waktunya udah habis, bisa dikumpulkan. Ibu akan mengeceknya satu-satu dulu. Kalian bisa refleksi tangannya dulu atau pikirannya dulu. Ini udah untuk kelompok 1 jawabannya benar. Kelompok 2 kurang, kelompok 3 benar, kelompok 4 belum selesai. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mengambil kartu soal yang kedua, dan kelompok 2 dan 4 bisa mengerjakan kembali untuk kartu soal yang pertama. Nggak apa-apa salah, kan kita belajar. Gimana, ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Waktunya udah habis, dikumpulkan ya. Untuk kelompok 2 sama kelompok 4 juga dikumpulkan. Udah paham semua untuk materi pada siang hari ini? Paham. Nah, kalau kalian udah paham, bisa kerjakan itu yang ada di PPT secara individu ya. Ya, Bu. Guru sambil mengoreksi. Udah selesai? Sudah. Nah, ini udah saya koreksi. Untuk kelompok 1 alhamdulillah udah benar. Kelompok 3 belum selesai ya. Ya. Kelompok 2 sama kelompok 4 udah selesai, tapi untuk kartu soal yang pertama. Yeay. Yang individu tadi udah kan? Coba Udah. belajar aja. Oh iya, jangan lupa kalian juga harus mencatat catatan yang diskusi tadi ya, buat latihan soal, buat belajar di rumah nanti. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Yang soal nomor 2 aja, yang nomor 1 kan kalian udah mengerjakan semua. Ayo kelompok 1. Aduh. Untuk kelompok 1, ibu kan tadi udah bilang dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kelompok 1 karena jawabannya udah benar semua, ibu punya hadiah uang 50.000. Nanti dibagi satu kelompok ya. Nggak mau. Kok nggak mau? Terus mintanya berapa? Satu orang 50.000. Wah, ibunya nggak punya uang dong. Yang ini nanti, perwakilan kelompok 1 ini. Yes. Saya di sini loh, Bu. Kan perwakilan, Mbak, nanti juga dapat. Ya. Jangan lupa ya, itu nanti dicatat untuk kelompok 2 sama kelompok 4 kan belum punya soal, nanti saya bagikan ya. Ini untuk kelompok 2 nanti disalin. Iya, Bu. Ini yang kelompok 4. Makasih, Bu. Kalau kelompok 1 sama 3 kan udah punya. Udah, Mbak. Sudah? Bisa dijelaskan?
ini matriks A-nya itu yang banyaknya makanan yang disebarkan setiap harinya. Ya, bisa Terus disimak juga ya. yang matriks B-nya itu harga makanannya. Nah, terus yang ditanyakan itu AB itu pemasukan harian dari Bu Ani. Nah, ini tinggal dikali, A sama B-nya dikali, hasilnya ini. Nah, ya, jadi untuk yang pertama itu pemasukannya 55.000, yang kedua 93.000, yang ketiga 100.000. Dijumlahkan sendiri bisa ya? Bisa. Seperti itu. Sekarang anak untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan belum? Bu mau tanya, apa yang kalian dapatkan pada siang hari ini tadi? Siapa yang mau jawab? Silakan Mbak Silma. Pengertian matriks yaitu sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris dan yang ditulis menurun disebut kolom. Dan semua anggota ditulis dalam suatu tanda kurung. Yang kedua matriks khusus, yaitu matrik kolom dan matrik baris, matriks nol, persegi, diagonal, skalar, identitas, dan transpose. Yang ketiga, kesamaan matrik. Dikatakan sama jika mempunyai ordo sama dan anggota yang bersesuaian juga sama. Yang keempat, operasi matriks, yaitu penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik. Perkalian matrik dibagi menjadi dua, yaitu perkalian matrik dengan skala dan perkalian matrik dengan matriks. Nah, iya. Jadi, pada siang hari ini tadi, kalian itu mempelajari tentang pengertian matrik, kesamaan matriks, matrik-matrik khusus, dan operasi pada matriks. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang determinan matriks dan inverse matriks. Jadi kalian bisa membacanya terlebih dahulu di rumah untuk agar minggu depan atau pertemuan selanjutnya itu kalian bisa memahami determinan matriks dan inverse matriks. Udah duduk sesuai? Udah duduk si bangkunya masing-masing? Udah. Sekarang untuk PR-nya kalian bisa mengerjakan buku paket kalian halaman 96. Ya, untuk PR ya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.